Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan skill lab tentang penggantian balutan dan penggantian cairan infus. Nah, untuk penggantian balutan dilakukan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada daerah penusukan infus. Penggantian balutan ini biasanya dilakukan setiap kali pergantian shift selama 1 kali 24 jam. Dan jika kondisi balutan pasien dalam kondisi kotor akibat terkena cairan atau terkena cairan darah. Adapun peralatan yang kita butuhkan untuk penggantian balutan infus, yang pertama pinset, 2 buah pinset atau 1, IV dressing. Kalau misalnya IV dressing ini tidak ada, bisa digantikan dengan pembalut hipoalergik seperti ini yang dipotong menjadi ukuran Kiyosaka dan diiris di bagian tengahnya. Terus juga Aquades untuk membantu membuka balutan, sarung tangan, kapas alkohol jika diperlukan, betadine jika diperlukan, dan plester. Selain itu kita juga butuh bengkok dan perla. Selain mengganti balutan infus, kita juga melakukan penggantian cairan infus jika cairan infus sudah habis. Jadi kalau misalnya kita akan mengganti balutan infus, kita juga perlu ngecek apakah pasien masih ada atau tidak. Kalau misalnya sudah hampir habis, itu prosedurnya juga bisa kita lakukan secara bersamaan. Nah, untuk mengetahui cairan apa yang akan diganti, kita perlu mencek catatan medis pasien. Salah satu contoh cairan infus yang biasa dipakai di ruangan ini adalah sodium klorida 0,9% atau yang dikenal dengan natrium klorida 0,9%. Pada waktu kita mengambil cairan infus, kita juga perlu cek apakah cairan infus tersebut masih bisa dipakai atau tidak dengan melihat tanggal expiry yang ada di sini. Oke, jika semua peralatan sudah ada dan sudah lengkap, kita ke pasien. Sebelum ke pasien, kita cek dulu identitasnya pada catatan pasien. Oke, pertama kali kita temui pasien, identifikasi dulu pasiennya. Assalamualaikum, selamat siang. Benar dengan Pak Budi? Pak Budi, saya mau mengganti balutan Bapak ya, karena balutan Bapak sudah kotor, ada bekas darahnya. Supaya tidak infeksi, maka kita perlu mengganti balutannya ya Pak ya. Sebelum mengganti balutan, saya cuci tangan dan pasang sarung tangan dulu Pak. Selanjutnya kita jaga privasi pasien, kita pasang sampiran kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada sampiran, kita tutup pintu ruangan kalau misalnya dia di ruangan sendiri. Kita cuci tangan dan pasang sarung tangan. Selanjutnya kita pasang perlak di bawah tangan pasien supaya tidak kotor terkena cairan. Lalu kita lanjutkan dengan tindakan membuka balutan yang lama. Supaya balutan yang lama bisa dibuka dengan mudah, kita perlu membasahi area tersebut dengan cairan. Pakaikan bengkok pasien, bisa pakai pinset untuk membantu membuka. Buka dari sisi dalam dan dari sisi paling pinggir, dan usahakan untuk menahan bagian yang bagian karet ini supaya tidak tercabut bagian sambungan IV cat dengan bagian selang infusnya. Basahi jika
terdapat kesulitan pada waktu menariknya, kita bisa membasahi dengan kapas yang dibasahi air. Kalau misalnya sebenarnya alkohol juga bisa, tapi kalau pakai alkohol dia sifatnya lebih gampang menguap sehingga cepat kering. Hati-hati pada proses ini, kadang pasien kalau bergerak nanti kecabut. Yang bagian coklat ini bagian kulit ya, jadi ini bukan plester, tapi ceritanya bagian yang kulit yang di bawahnya ada ivy cap. Tahan di sini kita tarik. Oke, selanjutnya kita buka bagian butterfly ini. Hati-hati jangan sampai kulit pasien terjepit oleh pinsetnya. Usahakan tahan dengan satu tangan dan buang ke bengkok. Nah, karena ini tidak dipakai lagi, boleh ditaruh di bagian bengkok. Nah, setelah lepas, yang perlu kita tengok adalah bagaimana kondisi kulit di area penusukan. Apakah terdapat tanda-tanda infeksi di sini? Ya, bagian ini adalah area steril, jadi jangan disentuh. Ya, tidak boleh disentuh. Kalau bisa, kalau terlihat kotor, kita cukup bersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan aquades yang sudah steril tadi. Jadi kita bisa bersihkan area sini 1 kali isapan saja. Nah, kalau misalnya di beberapa rumah sakit mereka punya kebijakan dengan memberikan salep antibiotik atau betadin. Jadi ada beberapa yang meneteskan antibiotik atau betadin, itu tidak masalah, ikuti aja prosedur yang sudah ditetapkan rumah sakit. Tapi ada yang membiarkan saja. Jadi kalau sudah dibersihkan dibiarkan, ya tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu langsung kita pasang butterfly-nya. Hati-hati, ini kan selangnya ini sering menyebabkan lepas. Jadi satu tangan mungkin menahan atau minta pasien megangin, atau ada yang membantu, atau bisa kita tahan sebelah dengan tangan. Buka bagian, kita ambil hipafix yang sudah dipotong sebagian, terus kita pasang ini untuk memfiksasi pertama. Jadi ini adalah fiksasi pertama yang kita lakukan supaya infusnya tidak bergeser. Nah, selanjutnya kalau bagian daerah yang tempat penusukan itu sudah kita fiksasi, kita lakukan fiksasi yang kedua dengan membuat wing ya pada bagian bawah infus. Ini agak, kalau pakai sarung tangan agak sedikit tricky prosedurnya karena dia lengket. Nah, ini ditarik ke atas sedikit, lewatin bagian bawahnya. Jadi tercabut. Saya pakai jari telunjuk, ya besar sedikit. Nah, kalau sudah dapat di bagian bawah ini, kita tinggal
ini dia terfiksasi di sini. Fiksasi selanjutnya kita lakukan setelah ini terfiksasi. Fiksasi selanjutnya kita lakukan pada bagian area sebelah sini, ya, area sini. Nah, ini dilingkari ke bagian bawah lengan supaya tidak mengganggu aktivitas pasien dan bikin bentuk V-shape. Terus kita fiksasi lagi bagian yang satu lagi. Fiksasi yang ini kita lingkari di satu di bagian pangkal infus, satu di bagian ujung yang melingkar. Oke. Sudah selesai, Pak. Balutannya sudah saya ganti, Pak. Jadi sekarang saya akan mengganti cairan infus Bapak yang sepertinya sudah habis. Saya bereskan dulu peralatannya, ya, Pak. Bereskan peralatan. Pakai taruh ke dalam lagi. Tutup. Oke, selanjutnya kita ganti cairan infus pasien. Yang pertama kita lakukan pada waktu mengganti cairan infus, kita cek berapa tetesan infus yang akan kita berikan. Cara menghitung tetesan infus sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus tahu dulu faktor tetesan yang terdapat pada pembungkus selang infus. Kita harus tahu berapa lama pemberian cairan infus yang akan diberikan. Nah, katakanlah Bapak ini mendapatkan cairan infus selama 8 jam sebanyak 100 ml dengan faktor tetesan sebanyak 20 tetes per mililiter. Sehingga setelah kita hitung, maka kita dapat faktor jumlah tetesan per menit adalah sebanyak 21 tetes per menit. Selanjutnya kita lihat nama cairannya. Program cairannya Bapak ini adalah natrium klorida 0,9%. Betul, ini natrium klorida 0,9%. Tanggal expirednya 28 Agustus 2005. Pertama kita off-kan selang infusnya dengan cara mendorong roller ke bagian bawah, ya. Jadi kalau ini untuk menyalakan, ini untuk meng-off-kan. Kita dorong roller ke bagian bawah. Kita tekuk bagian bawah selang infus, dorong ke atas, geser rollernya ke bagian ini, bagian paling atas, sehingga memudahkan kita untuk menghitung tetesan infus lebih. Setelah itu kita off-kan lagi. Kita buka cairannya sudah. Sebelum kita buka cairannya, kita buka dulu penutup pada seal infusnya. Saya tidak haus. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka penutup infusnya, yang seal pada bagian bawah. Ini bisa dibuka dengan cara ditarik. Oke. Selanjutnya kita turunkan selang infus, kita putar, kita tarik perlahan. Bagian yang sudah tidak dipakai letakkan pada bengkok, masukkan ke bagian in, masukkan, pasang. Selesai. Setelah itu kita atur jumlah tetesannya sesuai dengan prosedur 21 misalnya tetes per menit. Nah, setelah itu, sebelum kita mengatur tetesan, yang perlu kita tengok adalah lihat di sepanjang selang infus apakah terdapat udara atau tidak. Kalau misalnya terdapat gelembung udara, kita bisa menaikkan gelembung udaranya dengan cara menjetik pada bagian selang sehingga gelembung udaranya naik ke atas. Jika gelembung udara sudah habis, kita bisa langsung mengatur tetesan infus. Setelah tetesan diatur, kita buat catatan
berapa tetes per menit infus yang diberikan, jam berapa dimulainya, dan tanggal berapa, serta para perawat. Jadi di sini kita tulis 21 tetes, jam pemasangan 15.22, tanggal 12.04, dan dibuat paraf. Jika sudah selesai, kita lepas sarung tangan, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi tanggal, tindakan yang dilakukan, jenis cairan yang diganti, kondisi luka pada waktu penggantian balutan, dan nama perawat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.